Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awu, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan ini kawan, kembali saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, tentunya di bidang ternak. Mudah-mudahan dalam semua video saya ini nanti tetap bisa bermanfaat, bisa menginspirasi banyak orang itu tentunya. Oke kawan, di hari ini saya kebetulan mau pembuatan fermentasi guna untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Seperti biasa, kegiatan di Dadung Awu Farm ketika menjelang puasa pasti menyelenggarakan pembuatan fermentasi yang guna untuk stok di hari itu. Jadi konsepnya memang benar, ternak itu kalau bisa jangan sampai membebani kepada peternaknya. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, itu biasanya umat muslim kan banyaknya kesibukan. Jadi lebih mudah untuk melakukan atau mengerjakan aktivitas untuk beribadah. Ini di samping saya ada tebon bahan, dan ini juga ada beberapa peralatan-peralatan untuk pembuatan fermentasi. Di sini nanti akan saya dokumentasikan, saya videokan secara detail dan sangat jelas, singkat. Insya Allah teman-teman cukup dengan melihat video ini nanti, saya pastikan bisa membuat fermentasi yang benar. Saya yakin, karena konsepnya apa? Kalau di Dadung Awu Farm, insya Allah semuanya itu yang termudah. Konsepnya karena apa? Ketika ada yang mudah, kenapa dipersulit? Jadi akan saya tunjukkan yang paling mudah, simple, dan ini nanti sengaja insya Allah akan saya rincikan untuk biaya operasionalnya. Jadi teman-teman barangkali mau membuat, biar tahu seberapa banyak sih untuk operasional pembuatan. Oke, langsung saja akan saya lanjutkan. Saya perlihatkan untuk persiapannya. Seperti biasa bahan bakunya, kalau kebetulan ini ada tebon jagung ini. Tebon ini sejumlah ada 80 ikat. Ini keseluruhan ada 80 ikat. Ini tebon jagung manis, kebetulan saya dapatnya tebon jagung manis. Oke, selanjutnya ini untuk kamera mohon. Ada beberapa peralatan-peralatan yang harus disediakan. Salah satunya ini ada cattle mic. Cattle mic ini untuk kalsium atau mineral. Cattle mic ya. Ini yang saya pakai. Bukan berarti saya mengiklankan ini, bukan. Cuma saya sendiri memang memakai produk ini. Ini produksinya Sanbe. Cattle mic atau kalsium. Biasanya dikenal teman-teman itu kalsium. Selanjutnya untuk formulanya saya cuma memakai M4 yang miliknya peternakan. Ini M4 peternakan, sangat mudah dicari dimanapun berada. Jadi obat ini sangat umum, bukan kemitraan yang sulit dicari, itu bukan. Ini sangat mudah untuk dicari dimanapun. Sampun. Nah, selanjutnya saya juga akan memakai ini tetes tebu atau biasa dikenal molase. Ini molase. Molase ini pun juga sangat mudah dicari. Nanti semisal tidak ada molase pun, ini juga bisa ada penggantinya. Nanti saya jelaskan di video ketika pembuatan, nggih. Ini untuk bahan bakunya cuma ini aja, tebon, M4, tetes, sama cattle mic. Ini untuk obat-obatan dan bahan bakunya. Dilanjut untuk persiapan peralatan, yang pasti saya membutuhkan tempat atau untuk making. Saya memakai plastik. Plastik ini dengan ukuran 08. Ini saya memakai yang lebarnya 120. Ini panjangnya, diameternya 120. Sampun. Peralatan lain untuk memotong, saya membutuhkan meteran sama gunting. Untuk mengukur memudahkan nanti ada jebor atau dayun. Sama gelas untuk mengukur tetes tebunya. Air, ini sudah saya sediakan sebelum untuk penyelepan. Saya biasanya memakai air dulu untuk memudah melarutkan. Ini saya kasih kurang lebih 10 liter lah. 10 liter dulu. Nanti bisa saya tambah ketika sudah saya selesai penyelepan. Nah, sekarang akan saya rinci untuk biaya operasional dulu ya. Jadi biar teman-teman nanti nggak terlalu banyak bertanya-tanya dan lebih detail. Tebon jagung ini bisa didapat dengan gratis juga bisa. Semisal beli itu biasanya juga ada orang yang jual. Itu satu ikatnya 6.000. Kalau di Banyuwangi ya, Banyuwangi biasanya ada yang jual satu ikat itu 6.000. Ikatannya nggak terlalu besar. Mohon maaf, ikatannya cuma segini. Kelihatan ya di kamera ya, kurang lebihnya ya. Ini ada 80 ikat. Jadi satu ikatnya ini 6.000.
6.000 kalau ini 80 ikat berarti saya membutuhkan 500.000 untuk biaya tebon jagungnya itu kalau beli. Tapi kalau nggak beli gratis cuma-cuma ya malah meminimalisir untuk biaya operasional. Ini tadi 80 ikat ketemunya di 500.000 sudah. Sekarang M4 ini ada yang jual 20.000, juga ada yang jual 22.000, atau ada juga yang jual 25 juga ada. Itu menyesuaikan lokasi masing-masing. Jadi ini juga sangat terjangkau lah. Satu kali pembuatan ini cukup dengan 10 tutup ini sudah cukup untuk 80 ikat. Padahal satu ikat ini kalau nggak salah kurang lebih berapa kilo ya? Saya nilai dulu. Ya, anggaplah kurang lebih 15 kilo lah. Satu ikat kurang lebih 15 kilo. 15 kali 80. Berarti ketemunya 1 ton 1,2. Enak 15 kilo apa enggak sama ini mau? Anggap saja 1 ton gitu aja wis. Kurang lebih pembuatan 1 ton. 1 ton ini sebenarnya cukup dengan 10 tutup M4. Nah, oke. Berarti ini tadi anggap saja kita nilai 20.000. Kalau selanjutnya molase atau tetes tebu. Kalau tetes tebu harganya itu ada yang jual 10.000 per liter, juga ada yang jual 15.000 per liter. Itu menyesuaikan. Oke, kita pukul rata 15.000. Ini nanti yang dibutuhkan kalau untuk segini banyaknya paling sekitar 1 liter. Jadi yang dibutuhkan nggak terlalu banyak. 1 liter lah anggap saja. 1 liter berarti dengan nominal uang 10.000 anggap saja, atau 15.000. Kalau yang ini walaupun 22 dijadikan 5 sebanyak ini ya mungkin nominal 5.000. Jadi ketemunya cuma 30.000. Dan cattle meat ini juga sama. Harganya itu ada yang jual 10.000, ada yang jual 15.000, ada yang jual 12.500. Jadi nggak terlalu banyak untuk biaya operasional. Untuk formulanya. Semisal pembuatan fermentasi itu ya gini, sebenarnya saya terangkan dahulu. Sebenarnya pembuatan fermentasi itu tidak ada ukuran bakunya. Semisal teman-teman mau membuat, wah mau saya kasih sebanyak ini, mau saya kasih setengahnya ini, tetap bisa dan tetap aman, tidak menjadi permasalahan. Wah nanti bahaya nggak diternak, itu sangat aman juga. Jadi sebenarnya nggak ada ukuran bakunya. Cuma kalau saya sendiri yang sering terpakai, yang sering saya terapkan sekitar kurang lebih 10 gelas kalau untuk sebanyak ini. 10 gelas. Mohon maaf, 10 tutupnya ini loh. Tutupnya M4 ini, mohon maaf lah ini. 10 tutupnya ini. Nggak terlalu banyak. Walaupun harganya murah, saya nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang cattle meat atau kalsium, ini biasanya saya kasihkan keseluruhan. Karena di sini pun sebenarnya juga ada anjurannya, dosis 1 atau 2 kilo untuk 1 ton pakan. Padahal ini tadi, kemasan ini kan 1 kilo. Ini rencana mau saya kasihkan kurang lebih 1 tonan inilah, 1 ton bahan. Ampun. Biar lebih jelas lagi, ini tadi kan pembahasan rincian untuk harga ya, harga tebon, harga ini sudah. Oh ya, sekarang ini dulu saya rincikan biar teman-teman nanti lebih mudah untuk mencarinya. Plastik ini sangat murah, sangat terjangkau lah, bukan murah. Nanti saya mau menyampaikan murah nggak enak. Ini juga sangat terjangkau. Biasanya saya kan setiap kali beli itu 1 roll gini. 1 roll, per roll ini harganya kalau yang ukuran 120 harganya 210. Harga terkini lah. Mohon maaf, dari keseluruhan ini tadi yang saya sampaikan itu harga terkini, bukan harga yang besok-besok atau kebetulan video ini ditonton 2-3 tahun yang akan datang, belum tentu harganya sama. Cuma saya menyampaikan harga terkini. Harga ini 1 rollnya 210.000 untuk 12 selonjor. Mohon maaf 12 potong. Ini nanti dipotong-potong jadi 12. Jadi 12. Jadi ketemunya kan sangat murah. 210 dibagi 12. Nggak sampai berapa berarti ya? Nggak sampai 20.000 per piece-nya. Padahal sedangkan 1 piece itu dipakai berkali-kali. Ini jadi pemakaian bisa berkali-kali. Tidak cukup untuk 1 kali pembuatan, tidak. Ini bisa dipakai berkali-kali. Ampun, ini rincian harga. Sudah saya sampaikan keseluruhan. Sekarang
langsung saya akan mempraktekkan posisi pembuatannya atau pelarutan. Jujur sebelum untuk penyelepan, ini kan di samping sini nanti ada penyelepan. Sebelum penyelepan pasti saya akan meracik dulu dan mempersiapkan, terutama untuk melarutkan posisi M4, mineral, tetes tebu. Monggo Mas, langsung diterapkan prakteknya Le. Ini biar adik saya yang menerapkan, saya sambil menyampaikan. Yang ini yang pertama tetes tebu. Ini cukup memakai 3 gelas. 3 gelas, gelas ini ukuran 200 ml. Ini molase atau tetes tebu ya. Posisinya seperti ini, sangat kental. Kental banget. Ini satu gelasnya kurang lebih 200 ml. Oh, benar-benar kental ya. Diisi 3. Berarti 600 ml. Anggap saja dengan nominal uang 10.000 lah. 10.000 untuk 1 ton. Jadi kan sangat hemat. Barangkali teman-teman di wilayah masing-masing kesulitan untuk mencari tetes tebu, sebenarnya bisa diganti dengan gula. Bisa diganti dengan gula merah ataupun gula putih. Itu juga bisa gula pasir itu ya. Kalau memakai gula pasir, semisal dikasih 2 gelas, itu sebenarnya sudah cukup. Sudah bisa. Jadi biar teman-teman enggak mengandalkan, Pak di sini nggak ada tetes tebu Pak, sulit untuk mencarinya. Nggak harus kok. Jadi bisa dimanfaatkan dengan yang lain, itu sangat bisa. Ampun. Selanjutnya M4. Oh iya, kalau bicara M4 itu harus yang warna coklat, karena banyak macam. M4 itu tidak cuma satu jenis, sama-sama M4-nya tapi fungsinya beda. Ada yang M4 peternakan, ada juga yang M4 untuk pertanian, ada juga M4 yang untuk perikanan juga ada, macam 5 kalau nggak salah. Cuma saya sendiri yang saya pakai pasti yang coklat karena khusus untuk di peternakan. Ini yang warna coklat M4-nya. Ini bisa memakai 10 tutup saja sudah cukup. Sebelum penyacahan dimulai, ini harus dilarutkan dahulu. Nah ini untuk air, ini tadi yang saya sampaikan 10 liter ya. Kenapa kok cuma 10 liter? Ini nanti akan saya tambah lagi ketika sudah penyelepan. Habis nyelep sudah selesai, baru saya tambah air lagi ya. Nanti kalau 1 ton ini bisa menghabiskan kurang lebih di angka 30-an liter. Karena berbahan baku tebon jagung. Berbeda dengan odot. Kalau tebon jagung itu rata-rata pastinya semuanya itu kering. Karena kadar air di tebon jagung itu sangat sedikit. Sekarang mineral. Ini untuk mineralnya. Kemasan 1 kilo. Di sini anjurannya setiap 1 ton bisa kasih 1 atau 2 kilo. Cuma ini saya kasih 1 dari dulu pembuatan. Kalau untuk jangka panjang kasih 1 sudah lebih dari cukup. Sampun diaduk. Selama masa penyelepan ini kan sudah benar-benar terurai larut keseluruhan. Biaya sudah sangat jelas ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa merincinya lagi nanti. Kalau untuk tebon jagungnya segini, nanti sambil penyelepan saya perlihatkan seberapa sih satu ikatnya dengan harga 6.000. Ini tebon jagung. Oh iya, kalau pembuatan fermentasi itu biasanya banyak yang tanya-tanya, Mas lebih bagus mana? Posisi dilayukan dulu, dikeringkan dahulu atau langsung. Kalau pembuatan fermentasi saran saya semakin cepat itu semakin bagus. Jangan sampai dilayukan kalau bisa. Semisal kok hari ini mencari, usahakan segera dicacah. Nah, kebetulan kalau ini pencarian kemarin sore, jadi saya baru sempat penyelepan hari ini. Jadi masih nginep. Sebenarnya kalau bisa nggak boleh nginep kalau bisa. Cuma karena durasi waktu yang terbatas, jadi nggak jadi permasalahan. Usahakan hari ini harus habis. Kalau bisa jangan sampai menunda. Itu nanti sangat kelihatan beda jauh untuk hasilnya. Semakin segar pembuatan fermentasi semakin bagus, saya pastikan. Ngoten.
Untuk rincian harga sudah keseluruhan. Sekarang proses selanjutnya ini tadi plastik. Oke lah, plastiknya prosesnya nanti setelah penyelepan aja ya, untuk pemotongan. Sekarang penyampaian alat. Nah, ini nanti saya akan memakai alat mesin chopper saya produksi Dadung AWK Farm. Ini yang tipe 2020. 21 pisau. Ini produk yang lama, bisa memakai diesel. Ini untuk memang kapasitas besar. Oh ya, daripada nanti ada teman-teman yang tanya untuk bicara harga, sekarang sekalian saya sampaikan untuk harga mesin chopper, harga terkini loh nggih. Ini tadi bulan berapa? Februari nggih. Februari 2023. Jadi nanti khawatirnya teman-teman mau nontonnya 3 tahun yang akan datang terus harganya kok berbeda. Khawatir. Jadi saya sampaikan harga terkini dulu. Harga terkini kalau produk yang ini harganya 6.900.000 tanpa mesin penggerak. Kalau komplit siap pakai, memakai mesin bensin itu 8,5 juta. Untuk harga terkini 21 pisau, 3 pisau memakai planer baja dan bahan full stainless. Cuma kalau teman-teman mau membeli ini kan terkadang untuk pemula masih terlalu berat karena harga nominal yang tinggi. Di tahun 2023 saya produksi baru lagi. Ini akan saya perlihatkan produk baru lagi. Nah, asli produk Dadung AWK Farm, bahan full stainless. Yang ini malah dilengkapi 24 mata pisau. Semakin saya perbanyak, saya perlihatkan musuh dalamnya. Bisa dibuka ya. Ini saya memakai bahan full stainless, baik dari tutup atas ini, tabung atas, tabung bawah, keseluruhan bahan full stainless. Filter sama, keseluruhan bahan full stainless. Saya memakai siku 5KS dan UNP 5, ini benar-benar kokoh, benar-benar tebal. Ini, seluruhan ini benar-benar kokoh, benar-benar tebal. Posisi dalamnya, sesuai yang saya sampaikan, ada 24 mata pisau. Posisi dalamnya. Jadi apapun yang masuk, saya pastikan sangat hancur dan harganya kalau yang ini lebih terjangkau. Walaupun bahan yang sama, full stainless, ukurannya cuma saya permini lagi. Pisaunya saya perbanyak 24. Sama untuk pisau bagian depan saya memakai planer baja serut. Jadi ketajamannya tidak bisa diragukan lagi. Ini untuk yang paling depan. Pemotongnya sama memakai planer baja serut. Presisi itu harus, presisi saya tunjukkan. Presisi itu harus wajib karena mesin sifatnya berputar, bergerak. Balannya pun juga sama, harus benar-benar balan. Memakai roda Vespa. Kalau teman-teman untuk pemula-pemula mau membutuhkan, bisa langsung kontak di nomor WA saya. Ini harganya lebih terjangkau dan hasilnya saya pastikan sangat-sangat memuaskan karena sangat halus, 24 mata pisau. Untuk harga terkini 4.600.000 tanpa mesin penggerak, komplit siap pakai 5.900.000. Siap kirim se-Nusantara, pembayaran bisa COD. Badan, sampun. Sekarang lanjut untuk proses penyelepan. Terima kasih. Oke, sekarang saatnya untuk proses penyelepan. Akan saya perlihatkan dahulu. Untuk cara menyalakan, monggo langsung on off. Dicuk dulu. Gas. Cuk kembalikan. Alhamdulillah untuk proses pencoporan sudah selesai. Sekarang waktunya untuk proses pengemasan. Ini tadi dari bahan baku tebon jagung yang awalnya keras karena sudah dicopper lembut, jadilah menu makanan. Ini tidak langsung dikasihkan ke hewan, melainkan mau saya fermentasi. Sekarang waktunya untuk pemakingan atau pengemasan akan saya perlihatkan. Ini semua alat sudah saya geser ke sini. Sekarang langkah yang paling awal akan saya perlihatkan untuk pemotongan plastik. Monggo langsung saja dipraktekkan untuk pemotongan plastik. Ini posisi plastik baru.
karena memang untuk dokumentasi ya, memudahkan untuk teman-teman menunjukkan seperti ini untuk plastik blong yang saya sampaikan. Plastik ini panjang 25 meter. Ini nanti dipotong jadi 12 potong atau bisa dikatakan 2 meter 8 cm. Monggo bantu memotong. Cara untuk memotongnya tetap kita sampaikan keseluruhan. Karena apa? Kalau pemotongannya terlalu pendek itu nanti malah tidak sesuai, bahkan banyak yang terbuang. Makanya sempat saya sampaikan keseluruhannya. Usahakan tegak lurus, tepat 2 meter 8 cm atau 208 cm nggih. Potong. Kita praktekkan satu saja. Sekarang untuk waktunya penalian. Posisi plastik ini seperti ini sifatnya. Ini di dalamnya ini ada lubangnya. Oke, langsung cara untuk pemakingan seperti ini. Harus diturut, jangan sampai ada satu yang lepas. Karena kunci pembuatan fermentasi harus benar-benar kedap udara, tidak boleh ada yang lepas. Oke, selesai, sudah yakin tidak ada yang lepas. Baru diikat pakai rapiah. Bantu mengikat. Harus orang dua kalau bisa, biar lebih kuat lagi, karena harus benar-benar kedap udara. Hal ini sudah saya terapkan kurang lebih di atas 10 tahun ya. Jadi pengalaman-pengalaman ini kok tidak asal-asalan, karena saya sendiri praktek kalau pembuatan fermentasi sudah mulai dari sekitar tahun 2011. Proses pembuatan fermentasi seperti ini. Awalnya banyak hal yang saya uji coba dan membuahkan hasil. Hasil inilah yang paling sesuai. Saya dari dulu memakai plastik, bukan dari blong. Karena plastik menurut saya itu sangat mudah, selain dari harga yang murah, emasnya pun juga sangat enak. Setelah diikat, sekarang dibalik. Jadi posisi ini nanti akan posisi ada di dalamnya. Dibalik. Mungkin kalau yang di video yang dahulu, yang pertama sekali saya bikin, saya memakai plastik yang ukuran 150. Ini saya memakai yang ukuran 1 meter 20. Ya faktornya karena tidak ada plastik yang ukuran segitu, saya belum beli. Jadi adanya stok yang ini. Saya memakai yang ini aja. Ukuran 120. Tepat sudah di as tengah benar. Ayo langsung praktekkan satu aja ini. Untuk cara meletaknya ini harus benar-benar tepat nih nanti. Nah, posisi ini harus benar-benar tepat di as tengah benar. Kalau ini nanti tidak di as tengah benar, itu pasti akan berdampak. Dampaknya ketika nanti didirikan, pasti akan rubuh, tidak bisa tegak lurus. Nah, ini ya untuk plastik sudah. Oh iya, untuk tetes tadi, ini yang tadi saya kasih kurang lebih 10 liter. Ini sekarang sudah dikasih sekitar 40 liter. Cuma ini tadi dalam perjalanan saya sudah praktek, karena tempatnya tidak ada. Bentar Le. Nah, ini sudah saya packing sebagian ya, tadi sudah saya gunakan. Jadi tadi sudah saya terapkan sebagian itu baru aja ini tadi. Cuma pengambilan dokumentasi saya contohkan satu saja. 40 liter sesuai yang saya sampaikan tadi airnya. Ini untuk cara memasukkan. Oh, lele, sing sebelah kene. Sampe golek ini as tengah bener ya. Harus bener tepat di as tengah bener. Untuk obat tidak langsung saya kasihkan. Ini nanti sistemnya saya siram. Setiap 6 timba atau 6 ember itu baru saya kasih untuk campurannya. Ini pengemasan ya.
diulang sampai 6 ember. Mungkin walaupun hal yang sepele seperti ini harus diterapkan, karena biasanya kalau untuk teman-teman yang awal-awal terkadang pembuatan ada yang roboh tah, ada yang kurang tepat tah, mungkin awal-awalnya seperti itu. Jadi ya tetap harus belajar dahulu atau beradaptasi dulu lah. Nanti berjalannya waktu pasti semuanya akan maksimal. Itu hanya sebatas teori pembuatan, tapi kalau hasil hampir dipastikan semuanya itu sama. Kunci fermentasi hanya kepadatan, terus jangan sampai ada rongga udara yang keluar, dalam arti harus kedap udara. Ada yang lubang sedikit pun bisa dipastikan akan ada kebusukan. Oh iya, teman-teman, biasanya masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa Mas Ibrahim kok tidak memakai dedak dan sebagainya. Memang benar, dari dulu saya tidak pakai dedak, tidak pakai garam. Yang saya terapkan cuma ini aja. Yang saya terapkan cuma ini aja, saya tidak memakai dedak sama sekali, karena harga dedak pun juga relatif tinggi. Dengan konsep kalau saya ketika ada yang murah, kenapa sih harus cari yang mahal-mahal. Nah, contoh makanya saya memakai limbah, termasuk salah satunya limbah pohon jagung. Selama kita mau mencari sendiri, ada panenan orang, kita nggak harus beli. Ini obat tadi nggih. Setelah 6 ember baru dikasih obat. Gini, mungkin kelihatannya tidak merata, tapi karena pembuatan fermentasi itu kedap udara, jadi insya Allah bakteri keseluruhan pasti akan merata dengan sendirinya. Enam ember diulang-ulang sampai selesai. Ketika sudah 6 kasih obat lagi, ketika sudah 6 kasih obat lagi. Ngoten. Wajib padat sepadat mungkin. Ini yang pembuatan awal ya. Sekarang saya tunjukkan ini yang sudah jadi. Ini di samping-samping sini semuanya sudah jadi. Ini banyak blong. Ada sekitar 20 blong ini ya. 20 blong ini memang persiapan untuk besok Ramadan, puasa, jadi saya lebih tenang, lebih nyantai. Ini kalau saya kasihkan keseluruhan, kalau semisal untuk hewan saya keseluruhan ini ya, hewan saya ini jumlah sekitar 100 ekor. Semisal mau saya kasih full ini, bisa jadi per hari menghabiskan 1 blong. 1 blong ini dengan ukuran segini, ini untuk 100 ekor 1 hari. Ketika saya punya 20 blong, otomatis untuk 20 hari saya nggak merumput sama sekali. Itu semisal. Cuma tetap walaupun saya punya bank pakai yang cukup, kalau tetap ada waktu ya gak kitang sedikit, walaupun sedikit saya tetap akan mempraktekkan, tetap pengasihan rumput odot yang segar selama masih ada waktu. Jadi fermentasi menurut saya hanya makanan yang diawetkan, bukan bicara nutrisi ini itu. Kalau saya itu bukan, memang gimana ya, fermentasi hanya makanan tambahan atau makanan yang diawetkan. Pemberian hanya waktu-waktu tertentu, termasuk salah satunya ketika sibuk, terus Ramadan, hari raya. Inilah yang saya terapkan. Makanya selama hari raya Idul Fitri genep 1 minggu saya tidak merumput sama sekali nggak merumput itu di hari raya Idul Fitrinya. Nah, sedangkan hari raya sedangkan Ramadan itu biasanya minimal 70 atau 60% itu yang saya kasih fermentasi, bukan odotnya. Atau bahkan terkadang nggak merumput sama sekali. Ya maklum, puasa-puasa Pak. Selama ada stok pakan yang lebih, bisa dipastikan 1 bulan nggak merumput sama sekali pun nggak terjadi permasalahan. Itu kalau memang stok fermentasinya melimpah. Tapi kalau kayak ini, kalau saya full nggak merumput sama sekali, ya eman, habis. Ini masih dapat sekitar 20-an piece mungkin kurang lebihnya. Jadi masih untuk 20 hari.
Oh ya, ada lagi. Terus ini semisal mau dikasihkan ke hewan, itu ketika habis pembuatan berapa hari. Kalau evaluasi saya itu menyesuaikan dari bahan bakunya. Kalau bahan bakunya tebon jagung, itu alangkah lebih baik sebenarnya 1 mingguan. 1 minggu itu baru dikasihkan ke hewan, itu sangat bagus. Pemasakan fermentasinya sudah sangat bagus. Sangat berbeda dengan rumput odot. Kalau rumput odot atau fermentasi basah yang sifatnya lebih lunak, kadar airnya tinggi, itu 2 hari saja sudah bagus. 2 hari sudah bagus, beda dengan tebon jagung. Nah terus ini tadi ya untuk pemberian bisa dikatakan 2 hari atau kalau tebon 7 hari. Nah, terus ini bisa bertahan sampai kapan? Selama ini tetap kedap udara, walaupun 8 bulan bahkan 1 tahun pun ini tetap bisa bagus dan tetap bisa dikasihkan ke hewan. Inilah keenaan bikin fermentasi. 1 tahun semisal kita punya bank pakan melimpah di fermentasi full, 1 tahun nggak merumput sama sekali, itu sebenarnya tetap bisa. Cuma terkadang eman, namanya ternak kok nggak dikasih penghijauan segar. Kalau saya itu sangat eman. Kalau saya lebih seneng tetap memakai yang segar-segar. Itu alasan saya. Nah, di WA itu kadang itu saya sering ada pertanyaan-pertanyaan, termasuk salah satunya, semisal saya pakai fermentasi full tanpa penghijauan segar sama sekali, karena kesibukan saya bagaimana Pak? Saya menjawabnya seperti biasa, sebenarnya tetap bisa, yang terpenting minumnya itu diutamakan, dijaga. Minum kalau bisa dikasih ampas tahu, insya Allah walaupun fermentasi full, kalau ampas tahunya dapat lumayan banyak, minumnya tercukupi, insya Allah juga sangat bagus. Tapi alangkah lebih bagus lagi tetap kalau ada penghijauan segar. Jadi kalau di Dadung Farm memang dari dulu menerapkannya fermentasi hanya makanan yang diawetkan, bukan makanan pokok. Makanan pokoknya tetap rumput odot segar. Ini kalau bicara tebon jagung, memang saya itu paling seneng. Walaupun rumput odot saya melimpah, ketika ada tebon jagung, itu pasti saya ambil, saya cari. Masalahnya apa? Apa ya? Memang menyenangkan. Hasilnya pun juga bagus. Lebih-lebih kalau jagung manis itu lebih bagus lagi karena masih muda. Tapi tidak jagung manis pun, jagung yang sudah tua, yang sudah dipanen jagungnya, itu masih sangat bagus. Masih sangat bagus. Ini ya, walaupun saya nggak menyampaikan, teman-teman biar melihat sendiri caranya. Ini tadi ada penambahan ketika sudah posisi sudah di atas, tidak cuma 1 jebor lagi, tidak 1 jayung lagi, itu ada penambahan. Semakin tinggi, semakin banyak pemberian untuk ini, untuk airnya ini, ramuannya ini semakin banyak. Dan dari mana tadi saya menyampaikan lupa, mohon maaf. Bicara fermentasi, makanan yang benar-benar diawetkan. Nah, terus gini, barangkali di wilayah teman-teman memang banyaknya jagung manis atau jagung, itu merupakan potensi yang sangat tinggi. Potensi yang sangat tinggi. Manfaatnya semaksimal mungkin. Ya, kalau jagung manis itu kan keuntungannya, kalau tebon ya bukan jagung manis. Kalau tebon keuntungannya, kita bisa bikin 1 kali ditahan sampai berbulan-bulan pun itu sangat bagus. Tapi kalau yang rumput basah, fermentasi basah, biasanya kalau saya nggak pernah menahan sampai lama. Mungkin maksimal 1 bulan sudah saya habiskan. Bukan berarti tidak bisa, itu bukan. Karena apa? Rumput odot itu kan sangat melimpah. Jadi saya pembikinan itu bisa dipastikan itu hampir tiap hari. Tiap hari bikin, tapi terkadang yang paling sering itu silasenya, bukan fermentasi. Terus yang membedakan silase sama fermentasi, kalau silase itu tanpa dikasih apapun, habis dicoper kayak gini, habis dicoper itu langsung di packing tanpa dikasih obat-obatan sama sekali, itu namanya fermentasi. Terus kalau yang, mohon maaf, itu namanya silase. Tapi kalau yang namanya fermentasi itu harus dikasih E4 atau memakai bakteri. Sedangkan untuk ukurannya gimana? Apakah harus yang seperti saya sampaikan tadi? Tidak. Pemberian E4 terus tetes tebu itu tidak harus seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus. Semisal kelebihan bagaimana? Tetap bisa, tidak ada ukuran bakunya. Ini tadi saya kan pemberian 3 gelas tetes tebu atau mulase, terus 10 tutup E4. Semisal tetes tebunya saya perbanyak menjadi
5 tutup semisal ya. Terus empatnya saya kasih 20 tutup. Apakah nggak bisa? Tetap bisa. Nggak ada efek sampingnya yang berlebihan, nggak ada. Nanti hasilnya pun insya Allah juga sama. Insya Allah juga sama. Memang kalau bicara fermentasi tidak ada real bakunya harus sekian. Cuma yang sering saya terapkan yaitu tadi sekitar 3 gelas E4 atau molase. Terus tetes E4-nya itu memakai kurang lebih 10 tutup. Itu kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau airnya itu menyesuaikan dari jumlah banyaknya yang dibikin. Kalau semakin banyak airnya, biar lebih biar nggak terlalu kering gitu aja. Sampun ini hasilnya sampai setinggi ini. Ini yang ukuran plastik 120 cm, lebarnya segini. Ini dengan harga 210 untuk harga terkini satu rollnya 210 dijadikan 12 piece atau dipotong 2 meter 8 cm untuk pemotongan. Kalau pembuatan tepat, ini bisa dipastikan tegak lurus, lihat. Tegak lurus karena tadi pembuatannya benar-benar tepat di as tengah benar. Makanya teman-teman kalau biasanya buat dari sekian pembuatan mungkin ada yang rubuh ya mungkin ya. Itu berarti menandakan kurang kebiasaan gitu aja. Nanti kalau sudah terbiasa ya enak. Itu hanya sebatas kurang kebiasaan saja. Ampun, hampir selesai. Sekarang ini nanti tetap saya videokan sampai penutupan. Terus kalau pakai dedak apakah nggak bisa? Tetap bisa, cuma itu tadi biaya operasional membengkak itu pasti. Terus kalau pakai yang lain-lain memang saya tidak memakai. Mending kalau ada dedak itu saya campur di minumnya saja. Di minumnya itu lebih bagus dibanding saya membikinnya di fermentasinya. Itu kalau dari dedak itu menurut saya lebih hemat lagi. Ini untuk yang paling utup atau penutupnya ya. Ampun. Terus sekarang bicara dengan posisi plastik, pengemasannya. Biasanya teman-teman banyak yang masih cenderung kalau plastik khawatirnya mudah lubang. Selama kita mencari plastik yang tepat, yang seperti ini ya, 08 tapi yang ulet ini walaupun diinjak seperti apapun tidak mudah robek dan tidak mudah untuk berlubang. Jadi jenis plastik itu sangat menentukan juga. Terus kalau pakai blong gimana? Kalau blong itu cenderung harganya itu sangat mahal. Mungkin satu blong ukuran 160 liter itu sekitar mendekati 300.000, 200 sekian gitu itu pasti. Nah, makanya harganya malah cenderung lebih tinggi dibanding beli satu blong, mending beli satu roll plastik. Satu roll plastik itu kalau diadai blong, dikemas di blong, ya mungkin setara dengan ada 35 blong mungkin ya. Blong biru itu loh Pak. Blong biru itu harganya kan kurang lebih bisa 250 per blong. Sedangkan ini 210 untuk 12 blong. 12 seperti ini. Nah, ketika ini diadai blong, dijadikan blong, bisa jadi itu nanti akan jadi 30-an lah, 30 blong. Jadi kelipatannya sangat tinggi. Makanya harganya terlalu cenderung mahal kalau pakai blong. Dan hingga sekarang saya nggak pernah memakai blong. Malah enakan pakai plastik. Wong ini kalau nanti suatu saat semisal ada lubang, ini bisa ditempel pakai lem bakar atau lem tembak itu. Untuk semisal suatu saat ada lubang. Wong kalau ada lubang kelihatan warna yang beda. Ini ya untuk pengemasan benar-benar sudah kedap udara. Oke. Karena sudah jadi satu, mungkin sementara untuk pembuatan videonya saya cukupi itu dulu. Ya mungkin kalau ada kalimat-kalimat yang kurang sopan atau kata-kata yang masih kurang jelas nanti bisa dilanjut di kolom komentar. Ngoten nggih insyaallah akan saya jawab dari pertanyaan teman-teman mengenai yang saya sampaikan ini tadi masih ada kurangnya. Ngoten. Mungkin apalagi ya. Cukuplah. Penyampaiannya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semua video saya bisa menginspirasi banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.